Kita lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin utang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya. Terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Lumindo mengajarkan perpuluhan dengan mengabaikan hukum kasih. Lukas 11 ayat 42, Yesus bersabda, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Tapi bayar perpuluhan dia aja. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. kasih apakah yang terdapat di dalam ajaran yang membuat jutaan manusia sakit hati? Tadi malam ada dialog ya dengan ada yang mengenal betul praktik-praktik mereka di sana. Ternyata itu dalam ibadah-ibadah mereka itu kadang kalau mereka sudah kepepet uang, Yuli engkau dipanggil ke depan ibadah, Yuli. Ya. Dan mereka bilang seperti lelang itu. Jadi mau kasih berapa? 500. Kok di depan umum nih kok hanya 500? Oh ya kalau begitu 2 juta, 3 juta. Begitu Marcel. Di Indonesia loh. Saya nggak mau sebut ya denominasinya apa. Begitu. Iya benar. Itu ada janji iman namanya. Itu beda dengan persepuluhan. Itu sangat berbeda. Janji iman tuh Marcel, saya pendeta, saya mau beli mobil. Contohnya. Ya. Itu langsung tanya berapa orang di sini mau buat janji iman. Mobil harganya seperti ini. Lalu dipanggil, oh ya kamu sumbang berapa nih? 500.000, kok sedikit banget begitu? Standar, oh ya 5 juta. Oke, jadi 5 juta itu dibagi dalam 1 tahun, dibagi 12. Jadi setiap bulan engkau harus bayar wajib. Waduh. Banyak yang tidak pergi ke sana karena nanti takutnya nggak ada uang, tetapi dipanggil di depan ibadah, mereka punya dan ditanya, kamu kasih berapa? Ngutang nanti, Rom. Ya, ngutang, kesian. Mereka nggak berhenti, kamu ngutang nanti, nggak ngutang. Kita lihat di Ishak,
Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak terkelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Itu dasar Alkitabnya di mana ya, Rom? Dasar Alkitabnya di mana? Oh ya, ada dasar Alkitabnya di Roma 16:18 itu. Yuli tanpa baca. Bahasanya di sana. Lili apa saya Romo? Lili. Lilita. Roma berapa tadi, Roma? 16:18. Dasarnya ada di Roma 16:18. bab berapa, maaf? 16-18 Li. Oh, 16-18. Ya sekedar engkau tadi bilang Paulus tidak imam itu kita bisa menjawab sendiri. Karena sekedar kami perlu kalau mau balik membumi tinggal bilang saja ke umat Roh Kudus berbisik. Roh Kudus berbisik dengan ayat ini. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Siapakah orang-orang itu? Ayat 17. Marcel, siapakah orang-orang itu? Ayat 17. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab Luar itu, biasa, Pak. hindarilah mereka. Ajaran sesat seperti hindari. Mereka tidak pikir tentang kerajaan Allah. Mereka tidak pikir tentang keselamatan kamu. Mereka pikir mereka perlu. Bayar perpuluhan dia, puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan, nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan. Paling berdiri nyanyi tempat, santai.
Ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Daripada sekedar ini dia tai-tai kasih naik sekedar. Terbuka semua. Kasih naik saja. Ya tadi malam saya sedih ya, saya bilang, buset. Mana ayat kitab suci mengatakan uang mengantar kita ke surga? Kesian ya? Iya, Pater. Ya, Farmit, mereka pikir angsuran bulanan. Kalau engkau tidak bisa bayar, mereka jangan tenang saja. Nanti gampang angsuran per bulan. Saya sedih ketika dengar tadi malam ya, dia ungkapkan semua ya. Saya bilang buset, begitunya ya. Kalau engkau membayar per bulan 6 bulan, kok nggak diberkati? Lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Iya mau kalau yang kasih sumbangan besar namanya ditulis besar-besar di depan gereja. Di Itu depan seperti mimbar, praktek. di depan mimbar. Itu seperti kenapa Yesus menentang praktik. Oke. Saya pikir ini ada kesamaan. Yulita, tolong buka Matius 23. Celakalah kamu, celakalah. Kita mulai hitung berapa celaka di situ. Yang pertama, kita mau jelaskan. Nanti saya tidak mau ini bertahu ini siapa, kita identifikasi. Gua Fadis, ya, kita berdoa, tetapi dalam hal doktrin tidak ada pengampunan. Karena doktrin bisa menyelamatkan orang atau tidak. Saya berdoa dalam ekumenis rohani, saya berdoa untuk para pendeta, saya berdoa untuk teman-teman Kristen. Tetapi kalau saya omong tentang doktrin, saya harus omong kitab suci, omong seperti ini. Matius 23 ya mau. Yulin, mulai. Kata dari celaka pertama. Lanjut. Matius 23 berarti dari ayat 13 ya. Pokoknya atur saja. Atur saja, Bu. Nanti mati lagi gimana mau? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab Tahan. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Tahan di situ. Bagaimana kita merintangi orang untuk masuk? Dengan ajar yang tidak benar. Yulita, 1 Timotius, Lili, engkau tahan di situ? 1 Timotius 4 ayat 16, Yulita. Dengan cara seperti apa kita menghalangi orang masuk? Dengan cara mengajar tidak sesuai dengan yang Yesus ajar. 1 Timotius berapa mau? 4 ayat 16. Ayat 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun. Yuli, 1 1 Timotius. Timotius 4:16. Oh sorry 2 Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Menutup pintu untuk mengetahui yang benar secara biblis teologis itu seperti apa. Makanya melarang orang untuk masuk melalui pintu, di mana bisa membawa mereka keselamatan melalui ajaran. Ingat, tidak mungkin kita langsung beriman tanpa mendengarkan sebuah pengajaran. Tanpa kerikma, tanpa pewartaan, tidak mungkin orang kenal Yesus. Karena itu kalau engkau ajar salah, Yesus yang dikenal juga salah, dipahami. Makanya Paulus ini keras. Awasilah dirimu dan awasilah apa yang kamu ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi yang didengarkan itu apa, Marcel? Bruder, apa yang didengarkan? Ajaran firman. Yang benar. Bagaimana mereka mau beriman secara benar kalau kamu tidak mau ajarkan secara benar? Kamu menutup pintu. Betul. Untuk orang masuk ke dalam keselamatan. Lili, ayat 14.
Celakalah apa lagi? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang Tahan. kamu... Persepuluhan itu untuk janda. Sekarang kamu menelan rumah janda-janda. Kamu paksa orang bayar persepuluhan untuk kamu. Ternyata persepuluhan itu untuk janda, anak yatim piatu, untuk orang asing. Kenapa tidak jujur secara biblis teologi? Lanjut. Menelan rumah janda-janda. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yulita, engkau tahan di situ. Orang yang tukang doa panjang-panjang ini, menurut Matius itu apa? Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Yang tukang doa panjang-panjang ini disamakan dengan apa? Dan apabila kamu berdoa, janganlah Marcel. berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Lanjut sedikit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sudah, orang sudah hormat mereka yang orang aku mereka doa di jalan-jalan. Sudah, mereka sudah dapat itu. Tidak usah lagi. Oke. Jadi lucu. Lili, engkau baca lagi kembali ayat 24, ayat 14 tadi. Diulang ya, Mo. Ya, diulang. Yang Celakalah menang kamu. rumah janda-janda itu, padahal janda harus terima persepuluhan itu. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Marcel, engkau belum tutup toh? Engkau belum tutup ayat tadi. Masih stay. Ayat 7. Sekarang ayat 7-nya. Orang yang tidak kenal Allah tuh yang doa panjang lebar ini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Lanjut. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lili ayat 15. Celakalah kamu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Cari jiwa-jiwa. Cari jiwa-jiwa. Ternyata di belakang ada persepuluhan untuk itu. Cari jiwa-jiwa. Mereka mampu. Lalu tiap hari, contohnya teman-teman yang mantan Pentakosta Karismatik yang kalau DM saya atau telepon mereka bilang, kalau engkau sudah memberi peluang mereka untuk kunjung kau satu kali, mereka akan telepon sampai engkau masuk di sana. Pokoknya ayat ini digenapi. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Haleluya. Ayat selanjutnya menjelaskan. Amin. Pokoknya yang ada emas, ada kekayaan itu, mereka bilang, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Sekarang omong tentang altar, ayat selanjutnya.
Mereka tidak ada altar, bagaimana? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Sekarang mereka tidak ada Altar. mesbah, Marcel. Engkau sandingkan 1 Korintus 9 ayat 14. Karena mereka tidak ada mesbah, mereka pakai ayat ini. 1 Korintus 9:14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Haleluya. Mereka menggunakan ayat ini. Ternyata ayat 13-nya mereka hilangkan. Hilangkan. Baca ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Kalau mereka tidak ada mesbah, bagaimana Marcel? Makanya ayat 13 dicopot, mereka pakai ayat 14 yang memberitakan Injil. Betul. Tapi Paulus itu imam dan juga rasul. Dari dua hal dia bisa hidup. Hidup dari mesbah dan juga hidup dari pewartaan Injil. Pewartaan Injil. Karena tugas imam adalah mempersembahkan di altar dan juga mewartakan Injil. Mewartakan. Tadi yang di dalam Roma 15:16. Karena itu ayat ini, ayat 13 ini, pendeta satupun tidak akan baca. Karena tidak ada mesbah, tidak ada altar di mereka punya ibadah. Kenapa tipu umat? Bahwa ada ayat ini, ayat 13 mengatakan harus ada imam, supaya yang melayani altar, yang melayani mesbah, hidup dari altar itu. Dan yang melayani firman, hidup dari firman itu. Karena rasul adalah dua hal, imam dan rasul, maka dia hidup dari meja sabda Mesbah. dan meja ekaristi. Ekaristi. Jadi di sini diperhenti. Ya. Oke, lanjut. Celakalah apa lagi? Lele, lanjut. Mereka memarah saya, benci saya, framing saya. Oh ya. Ya, tidak apa. Tuhan memarah saja tidak apa. Saya harus omong doktrin yang seperti ini, harus omong. Betul, Pater. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Marcel, kelihatan di sini Yesus tidak menghapuskan persepuluhan ya. Iya, betul. Penting, benar. Alasannya adalah dia mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru tidak diajarkan tuh. Saudara, kita akan coba lihat, saudara. Pertama, argumentasi bahwa di dalam perjanjian baru tidak diajarkan berarti tidak berlaku. Itu namanya adalah argument from silence. Ini termasuk kesesatan logika, kesesatan pikir, saudara. Hanya karena perjanjian baru tidak mengungkapkan itu berarti tidak diajarkan. Nah, itu tidak sah, saudara. Tapi selanjutnya, kita boleh coba lihat, saudara. Apakah betul sih di dalam perjanjian baru tidak ada? Well, enggak juga. Karena kita bisa lihat ya, perintah, lakukanlah perpuluhan, memang tidak ada, saudara. Tetapi kita melihat bahwa perpuluhan itu being assumed. Hai, kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang penting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saya setuju dengan pendeta yang ngomong. Tetapi kita harus tahu persepuluhan itu untuk siapa di dalam perjanjian baru. Untuk apa? Karena mereka menggunakan Ibrani juga katakan bahwa Abraham menerima persepuluhan. Tetapi siapa yang menerima persepuluhan? Sama bentuk persembahannya ya, Romo. Siapa Hasil kebun. Siapa yang menerima persepuluhannya Abraham? Engkau sudah tahu siapa yang menerima persepuluhannya Abraham? Engkau tidak tahu siapa yang menerima persepuluhan Abraham? Belum, Pater. Yang menerima persepuluhan Abraham itu Imam Melkisedek. Ini jadi persoalan juga. Ibrani 7 ayat 1, Lili.
siapa yang menerima persepuluhannya Abraham? Ibrani 7 ayat 5. Sudah, Nona? Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat Oke, langsung untuk ayat 9. memungut Untuk memungut apa? Lanjut dulu. untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu Oke, umat Israel ya. Tetapi pertanyaan saya, imamat Levi masih ada di sini atau tidak, Marcel? Orang Levi masih ada di sini atau tidak? Kayaknya tidak ada. Adakah imam Levi di dalam perjanjian baru? Tidak ada, Peter. Teman-teman, tidak ada. Karena itu siapa yang menerima persembahan persepuluhannya Abraham? Ayat 9-nya. maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Oke, baca sedikit dulu Nona. Sudah selesai ayat 9-nya belum? Udah. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Oke, artinya Melkisedek menerima persembahan persepuluhan dari siapa? Abraham. Tetapi kita belum tahu Melkisedek itu siapa. Marcel, engkau tahu siapa itu Melkisedek? Tidak tahu, Rom. Oke, Kejadian, tahan di situ Lili. Tahan di situ, tahan di Ibrani 7. Engkau lari ke Kejadian 14:18. Kejadian Melkisedek 14:18. Oke. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Oh, artinya Melkisedek itu seorang raja dan Imam imam. Karena itu dia menerima persepuluhannya dari Allah. Abraham. Abraham. Karena itu logikanya begini. Kalau seandainya tidak ada lagi imamat Levi di dalam perjanjian baru, artinya persepuluhan tidak ada. Iya. Tetapi di sini Abraham yang selalu digunakan oleh Protestan, mereka menggunakan persepuluhannya Abraham kepada siapa? Kepada Melkisedek. Tapi mereka lupa Melkisedek seorang Imam. Dan Yesus mengubah ritus Levi kepada ritus siapa? Lili. Bab 7 ayat 11-12. Yesus mengubah ritus Harun ke ritusnya siapa? Ritus Levi ke ritusnya siapa? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ingat itu, jika imamat berubah, bukan dihilangkan. Jika imamat itu berubah pula hukum Taurat. Bukan lagi dari suku Levi, melainkan dari ritus Melkisedek. Karena dia mempersembahkan roti dan anggur. Pada malam perjamuan terakhir, Lukas 22:19, Yesus ambil roti dan mengucap syukur. Roti dan anggur. Artinya di sini, kalau kita mau omong tentang Matius 23 ayat 23 tentang persepuluhan, artinya yang sekarang ini, yang punya fundasi biblis teologis dalam imamat Melkisedek sekarang ini, yang sekarang kita hidup ini, siapa yang mempunyai hak persepuluhan? Harusnya imam. Siapa? Harusnya imam. Kita punya imam-imam. Karena kita melanjutkan ritus Melkisedek. Pendeta tidak ada hak persepuluhan secara teologis biblis sama sekali. Minta maaf saya omong jelas itu karena makanya saya bilang saya tidak masuk ke dalam hukum sipil. Saya masuk kepada kebenaran teologis biblis itu seperti apa. Jadi orang Katolik, Betul. walaupun imam-imammu punya hak
secara teologis dan biblis, dia punya hak persepuluhan karena dia melanjutkan ritus Melkisedek. Karena Yesus mengubah ritus Harun, ritus Lewi kepada ritus Melkisedek, bukan menghapus melainkan mengubah. Maka imam-imammu yang di Indonesia itu, kamu jangan lupa Romo, walaupun secara kalian tidak tuntut, tetapi engkau jadi orang Katolik yang baik harus tahu itu, walaupun Romo-Romo tidak pernah mengatakan mereka punya hak biblis dalam persepuluhan. Tidak satu pun Romo yang ngomong itu. Walaupun dia tahu itu haknya. Tetapi yang pendeta ini yang tidak punya hak biblis teologis, kenapa peras orang dengan persepuluhan? Saya Hengki dari Surabaya mau tanya. Apakah jika kita tidak membayar perpuluhan maka kita bisa masuk neraka? Saya lihat ada video hamba Tuhan yang share sesuatu mengenai perpuluhan. Ya, persembahan persepuluhan itu kan perintah Tuhan. Memang sekarang banyak perdebatan apakah persembahan persepuluhan itu masih berlaku di zaman perjanjian baru atau tidak. Ya, ada pro kontra di situ. Saya sendiri percaya bahwa itu masih tetap berlaku. Sudah pernah dibahas di dalam Esra suruh menjawab seri-seri yang lalu. Saudara bisa cari saja di YouTube ya. Saya tidak mengulang lagi. Saya sudah berikan dasar-dasar Alkitabnya. Ya. Nah, karena itu, kalau memang persembahan persepuluhan itu masih tetap berlaku, maka tidak memberi ya termasuk dosa memang. Ya. Apakah itu bisa membuat orang masuk neraka? Bisa. Ada pendeta, ada khotbah bilang begini, kasih perpuluhan, kasih persembahan, makin banyak kasih perpuluhan, berkatmu makin besar, kasih 100.000, nanti dapatnya 1 juta. Nah, pernah nggak kita dengar model-model begitu? Apa benar model persembahan dan perpuluhan kayak begitu? Apalagi di dalam YouTuber, ya banyak yang bilang itu semua adalah dagelan-dagelan, jalan-jalan jahat pendeta cari uang. Mau tahu jawabannya? Join GPDC, Glow Pastoral Digital. Apa kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak mungkin kamu bisa tampil di situ. Nggak mungkin. Bayar persepuluhan, lalu disettinglah semua singer, semua itu harus di bawah 30 tahun. Dan itu diakuin sendiri oleh pendeta seniornya, ya, oleh leadernya, yaitu GL, ya, atau GL mengakui para singer itu di bawah 30 tahun, ya. Makanya ayat 23 tadi, Lili, Matius 23. Kamu menghilangkan kemanusiaan, kamu tidak lihat keadilan, kamu tidak lihat itu. Kamu hanya pikir peras orang dengan persepuluhan. Bertobatlah para pendeta. Jadi pendeta yang baik kalau mau. Katolik jangan identifikasi dengan apa yang perampok, apa jangan pakai kata-kata ini. Hanya kita mau kupas kebenaran seperti apa. Lili, Matius 23 dibaca ulang. Yang 23 ya, Mo. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Karena itu, jika keagamaanmu tidak jauh lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena seperti ini. Yesus bilang celakalah. 24, celaka apa lagi? 24 jelasin yang itu, Mo. Yang, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepis dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Lanjut. 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. 26. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu,
maka sebelah luarnya juga akan bersih. 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah Lanjut. juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tidak usah lanjut lagi nanti. Cukup, Bu. Karena itu mereka tidak percaya dengan ibadahnya mereka sendiri. Secara lahiriah mereka merayakan ibadah, tetapi mereka tidak percaya kekuatan ibadah itu sendiri. 2 Timoteus 3 ayat 5. 3 ayat 5. Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Mereka secara lahiriah merayakan ibadah, tetapi mereka tidak percaya kepada kekuatan ibadah itu. 2 Timoteus 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai. Bukan, itu satu. Engkau baca satu itu. Iya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah dasi. Haleluya. Angkat tangan, turun tangan seperti sekolah minggu dan semua yang lain sebagainya. Tapi mereka tidak percaya kekuatan ibadah itu sendiri. Yang pikir nanti persembahannya berapa? Yang pikir nanti kegiatan ini uangnya ambil dari mana? Itu yang mereka pikir. Berarti secara lahiriah mereka merayakan ibadah, tapi mereka tidak percaya kekuatan apa yang ada di dalam. Begitu ya, teman-teman.